Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Akuntansi? Ketemu lagi bersama Bu Adelia dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Nah, kali ini kita akan memasuki satu pokok bahasan baru. Kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas kenapa kita perlu tahu tentang kerangka dasar dari pelaporan keuangan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu dari laporan keuangan itu. Jadi, teman-teman masih pada ingat nggak? Laporan keuangan itu ada berapa laporan? Ada yang ingat? 1, 2, 3, 4, atau 5? Ya, jadi di sini ada beberapa ahli yang memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa laporan keuangan itu ada 4. Tapi ada juga ahli yang mengatakan bahwa laporan keuangan itu ada 5. Apa saja? Yuk kita absen satu-satu ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Kemudian yang ketiga adalah laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Dan keempat, laporan arus kas yang akan kita bahas sekarang ini. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa laporan itu ada 5. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Tapi ada juga ahli yang mengatakan bahwa catatan atas laporan keuangan ini merupakan pelengkap dari keempat laporan ini. Kenapa? Karena CALK ini merupakan isinya adalah informasi yang tidak bisa kita masukkan ke 4 laporan ini. Keempat laporan ini isinya adalah angka semua. CALK isinya adalah penjelasan dari angka-angka tersebut yang tidak bisa dimasukkan ke 4 laporan ini, maka bisa kita masukkan ke CALK. Contohnya, metode penyusutan apa yang digunakan perusahaan untuk menyusutkan aset-asetnya. Nah, itu kan kita nggak bisa masukkan ke 4 laporan ini. Maka kita bisa menuliskan keterangannya di CALK, di catatan atas laporan keuangan. Oke, udah inget ya laporan keuangannya? Sekarang kita balik lagi ke pokok bahasan kita tentang laporan arus kas. Nah, laporan arus kas. Laporan namanya adalah arus kas. Jadi dia menunjukkan arus kas. Arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Jadi singkatnya dalam laporan arus kas ini dia menunjukkan dari mana saja uang kas masuk ke perusahaan, sumbernya dari mana, dan untuk apa uang kas ini digunakan. Misal, perusahaan dapat uang masuk dari adanya penjualan barang dagang. Kemudian perusahaan mengeluarkan uang kas untuk keluarnya untuk membayar gaji karyawan. Nah, itu akan dicatat di laporan arus kas karena basicnya laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan dari mana uang kas masuk ke perusahaan dan untuk apa uang kas itu digunakan. Di dalam laporan arus kas ini kita memiliki 3 kelompok utama aktivitas di laporan arus kas. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas operasi. Nah, sesuai dengan judulnya, aktivitas operasi, maka di sini aktivitas operasi ini menunjukkan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Berarti, di aktivitas operasi ini menunjukkan uang kas masuk dan keluar perusahaan yang digunakan untuk aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini contohnya apa? Misal, kalau perusahaan itu dia bergerak di perusahaan jasa, berarti kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa, maka kas masuk dan keluar itu adalah yang berhubungan dengan penyediaan jasa itu. Tapi kalau misal perusahaan bergerak di bidang perusahaan dagang, maka kegiatan utamanya adalah membeli barang dagang kemudian menjual barang dagang tanpa merubah bentuk. Maka aktivitas operasi perusahaan tersebut adalah yang berhubungan dengan jual beli barang dagang itu tadi. Nah, sedangkan kalau perusahaan manufaktur gimana? Perusahaan manufaktur itu kan merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang mentah, mengolah barang mentah di dalam perusahaan, dan menjualnya menjadi bentuk barang jadi. Berarti aktivitas operasi di perusahaan manufaktur adalah yang berhubungan dengan beli barang mentah, proses pengolahan, dan jual dalam bentuk barang jadi. Nah, di dalam aktivitas operasi ini, di laporan arus kas, kita membedakannya menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok kas masuk, dan yang kedua adalah kelompok kas keluar. Kalau kelompok kas masuk dari aktivitas operasi, biasanya kita akan memberikan tanda bahwa itu adalah kas masuk dari aktivitas operasi dengan tanda O+ atau operasi bertambah. Artinya ada uang kas masuk dari kegiatan
operasi. Sementara untuk kelompok kas keluar dari aktivitas operasi kita kasih tanda O-. Artinya apa? Ada uang kas keluar dari aktivitas operasi. Kita bahas satu-satu ya. Aktivitas operasi yang menyebabkan kas masuk atau tandanya O+. Yang pertama adalah adanya pendapatan, bisa dari pendapatan jasa maupun pendapatan dari penjualan barang dagang. Kalau perusahaannya jasa berarti dia mendapatkan pendapatan dari jasa. Misalkan suatu perusahaan ini bergerak di servis mobil. Nah, berarti dia menyediakan jasa servis. Otomatis ketika ada pendapatan dari hasil servis mobil, pendapatan itu kita golongkan ke dalam O+ atau operasi bertambah. Artinya perusahaan memperoleh pendapatan dari aktivitas operasinya yaitu servis mobil. Itu aktivitas yang pertama di dalam kelompok kas masuk O+. Kemudian yang kedua contohnya apa? Contohnya ada O+, ada kas masuk dari aktivitas operasi ketika perusahaan menerima pelunasan piutang. Ketika perusahaan menjual barang dagangnya secara kredit kepada para pembelinya, kemudian para pembeli melakukan pelunasan terhadap pembelian tersebut, maka berarti ada uang kas yang masuk. Dan uang kas masuk itu tadi berasal dari penerimaan piutang. Sehingga di sini bisa kita golongkan ke dalam O+, atau ada uang kas masuk dari aktivitas operasi. Nah, kemudian apa lagi nih yang menyebabkan O+? Yang menyebabkan O+ adalah adanya penjualan harta lancar. Nah, teman-teman masih ingat nggak harta lancar nih apa contohnya? Misal, harta lancar yang bisa dijual oleh perusahaan adalah adanya persediaan. Misalkan perusahaan sudah terlanjur membeli kertas 100 rim. Padahal kebijakan baru perusahaan adalah menerapkan perusahaan yang paperless. Tidak menggunakan kertas, sedikit menggunakan kertas. Nah, kertas yang 100 rim ini tadi harus kita gimanakan? Bisa kita jual. Nah, hasil penjualan dari persediaan kertas 100 rim itu tadi bisa kita masukkan ke dalam kelompok O+, atau adanya uang yang kas yang masuk dari aktivitas operasi. Nah, itu tadi adalah aktivitas-aktivitas yang menyebabkan O+. Sekarang gimana aktivitas yang menyebabkan O-? Yang menyebabkan O- yang pertama adalah adanya pembayaran beban untuk kegiatan operasional perusahaan. Bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar air. Nah, itu bisa kita masukkan ke aktivitas operasi atau uang kas yang keluar yang digunakan untuk aktivitas operasi. Kemudian ada lagi O- atau uang kas keluar dari aktivitas operasi dari adanya pembelian barang dagang. Kalau misalkan perusahaan ini adalah perusahaan dagang, maka dia untuk menyetok barang dagang dia perlu beli dari supplier. Nah, uang yang digunakan untuk membeli barang dagang ini kita masukkan ke dalam aktivitas operasi di mana kasnya keluar atau kita lambangkan sebagai O-. Kemudian ada juga kas keluar dari aktivitas operasi dari pembelian aset lancar. Nah, jadi lawannya dari O+ tadi ya. Kalau di O+ ketika menjual aset lancar, harta lancar, maka uang kasnya bertambah. Tapi kalau di O-, maka ketika kita membeli aset lancar tersebut, maka uang kas perusahaan akan berkurang atau kita masukkan ke O-. Nah, itu tadi adalah aktivitas-aktivitas di dalam yang termasuk ke dalam aktivitas operasi di dalam laporan arus kas. Sekarang kita membahas ke aktivitas yang kedua, yaitu adalah aktivitas investasi. Nah, namanya investasi berarti kan perusahaan menginvestasikan sejumlah uangnya untuk mendapatkan pengembalian, return, atau untuk mendapatkan laba. Nah, apa saja aktivitas yang termasuk ke dalam aktivitas investasi perusahaan? Sama seperti di laporan untuk yang aktivitas pertama, aktivitas operasi, di aktivitas investasi kita juga membaginya menjadi dua. Kas masuk dari aktivitas investasi dan juga kas keluar dari aktivitas investasi. Atau kalau kita lambangkan, lambangnya adalah I+ untuk kas masuk dari aktivitas investasi dan juga I- untuk kas keluar dari aktivitas investasi. Apa saja yang menyebabkan kas masuk dan kas keluar dari aktivitas investasi ini sebenarnya bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembelian atau penjualan aset tetap. Nah, kalau perusahaan membeli aset tetap, sudah berarti itu ada uang kas yang dikeluarkan.
Berarti bisa kita masukkan ke dalam I-. Karena aset tetap ini dia juga dimiliki sebagai salah satu bentuk investasi perusahaan juga. Maka ketika ada pembelian atau penjualan aset tetap, maka bisa kita masukkan ke dalam aktivitas investasi. Nah, bagaimana kalau aset tetap itu dijual oleh perusahaan? Nah, kalau aset tetapnya dijual oleh perusahaan, maka itu bisa kita golongkan ke dalam kas masuk di aktivitas investasi. Karena ketika kita menjual, otomatis kita akan menerima uang. Nah, bisa kita masukkan ke dalam aktivitas I+, atau adanya kas masuk dari aktivitas investasi. Kemudian ada transaksi selanjutnya yang bisa kita golongkan ke aktivitas investasi, yaitu adanya penjualan surat berharga. Penjualan atau pembelian surat berharga. Tapi di sini posisi kita, karena kita di aktivitas investasi, adalah posisi kita sebagai investor. Investor artinya apa? Kita yang membeli surat berharga kepada satu perusahaan yang dia memang menjual surat berharganya. Berarti kita ketika melakukan pembelian surat berharga, berarti ada uang kita yang keluar. Kita gunakan untuk investasi pada surat berharga. Nah, adanya uang keluar itu tadi bisa kita golongkan ke dalam aktivitas I- atau kas keluar dari kelompok investasi. Sementara ketika surat berharga yang kita miliki kita jual kepada pihak lain, maka penjualan surat berharga itu akan menghasilkan pendapatan bagi kita, akan menghasilkan uang bagi kita. Nah, adanya uang kas yang masuk itu tadi, itu bisa kita masukkan ke dalam kelompok kas masuk dari aktivitas investasi. Atau kalau kita lambangkan, lambangnya adalah I+. Nah, sekarang kita beranjak ke aktivitas terakhir dari aktivitas yang ada di laporan arus kas, yaitu aktivitas pendanaan. Namanya aktivitas pendanaan berarti aktivitas ini berhubungan dengan sumber pendanaan dari perusahaan. Kalau ada dana-dana untuk perusahaan sebagai modal atau sebagai ekuitasnya, kita masukkan ke aktivitas pendanaan ini. Sama seperti yang ada di aktivitas operasi maupun investasi, di aktivitas pendanaan kita juga membaginya menjadi dua kelompok. Kelompok kas masuk dari aktivitas pendanaan dan juga kelompok kas keluar dari aktivitas pendanaan. Atau kalau kita lambangkan sebagai P+ dan juga P-. Apa saja yang menyebabkan P+ di dalam operasi perusahaan? Di dalam pendanaan perusahaan. Yang pertama adalah adanya penempatan modal saham. Tapi posisi kita di sini adalah sebagai investi. Apa itu investi? Berarti posisi kita di sini adalah sebagai perusahaan yang dia menerbitkan modal saham. Dia menerbitkan saham untuk dibeli oleh orang-orang yang ada di luar perusahaan maupun yang ada di dalam perusahaan. Nah, ketika ada uang yang masuk dari hasil penjualan saham yang kita terbitkan itu tadi, maka uang masuk itu kita masukkan ke aktivitas pendanaan. Jadi teman-teman di sini jangan keliru ya. Kalau ada investasi ke modal saham, kita lihat dulu posisi kita sebagai investor atau posisi kita sebagai investi. Kalau posisi kita sebagai investor, kita masukkannya ke aktivitas investasi. Tapi kalau posisi kita sebagai investi yang menerbitkan, maka kita masukkan ke aktivitas pendanaan ini. Sehingga kalau kita menjual saham, menerbitkan saham, dan saham itu dibeli oleh orang, maka ketika ada uang masuk dari hasil tersebut, kita masukkan ke aktivitas P+, atau adanya kas masuk dari aktivitas pendanaan. Kemudian ada apa lagi yang menyebabkan kas masuk dari aktivitas pendanaan? Yaitu adanya penerimaan kredit jangka panjang. Nah, kredit jangka panjang ini biasanya berasal dari kredit bank. Ketika kita mengajukan kredit ke bank, biasanya jangkanya nggak mungkin cuma 1 tahun. Pasti jangkanya lebih dari 1 tahun. Dan karena jangkanya lebih dari 1 tahun, maka biasanya nominal yang diajukan juga besar. Sehingga ketika ada penerimaan kredit jangka panjang, maka penerimaan kredit ini kita masukkan ke kelompok P+, atau adanya uang kas yang masuk dari aktivitas pendanaan. Kemudian apa yang menyebabkan aktivitas P-? Adanya kas keluar dari aktivitas pendanaan. Yang pertama adalah adanya pembelian treasury stock. Treasury stock itu apa? Jadi tadi kan kita sudah menerbitkan modal saham nih. Berarti modal saham kita sudah dimiliki oleh orang-orang banyak. Ada yang di luar perusahaan juga. Nah, treasury stock ini adalah kegiatan perusahaan untuk membeli kembali saham yang dimiliki perusahaan. Jadi sahamnya sendiri dibeli sendiri. Kenapa saham sendiri dibeli sendiri oleh perusahaan? Jadi ada beberapa kemungkinan. Contohnya salah satunya adalah ketika perusahaan merasa sudah established, sudah
tidak membutuhkan dana dari pihak luar, maka dia ingin keuntungan semua ada di dia, maka dia melakukan pembelian treasury stock. Bisa juga karena dia ingin meningkatkan nominal sahamnya. Misal sekarang saham yang beredar nilainya adalah 10.000 per lembar, nilai nominalnya. Dan perusahaan ingin meningkatkan nilai nominal itu menjadi 100.000 per lembar. Maka perusahaan bisa membeli kembali treasury stock dan nanti akan mengeluarkan saham kembali dengan nilai nominal sebesar 100.000 per lembar. Itu ketika kita melakukan pembelian treasury stock berarti ada uang kas keluar yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan uang kas keluar tersebut bisa kita golongkan ke dalam kas keluar dari aktivitas pendanaan atau kalau kita kasih logonya adalah P-. Nah, kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan P-? Kalau tadi di P+ ada penerimaan dari kredit jangka panjang, nah kalau sekarang di P-, uang kas yang keluar berarti ada pembayaran kredit kita. Jadi kita membayar utang jangka panjang itu. Ketika kita melakukan pencicilan terhadap utang jangka panjang tersebut, maka bisa kita masukkan ke dalam aktivitas pendanaan di kelompok kas keluar. Atau kalau kita kasih logonya adalah P-. Nah, kemudian apa lagi yang menyebabkan kas keluar dari aktivitas pendanaan? Kalau tadi teman-teman ingat, kita sudah menerbitkan modal saham, maka buat apa orang membeli modal saham itu? Pasti mereka menginginkan return atau pengembalian. Nah, pengembalian yang kita berikan adalah dengan wujud pembagian dividen. Maka ketika kita memberikan dividen kepada para pemegang saham, ini merupakan salah satu contoh dari adanya kas keluar dari aktivitas pendanaan. Nah, selanjutnya, untuk laporan arus kas sendiri, ini dalam menyusunnya kita punya dua metode. Yang pertama adalah metode langsung, dan yang kedua adalah metode tidak langsung. Yang keduanya nanti sama-sama akan menghasilkan laporan arus kas. Kalau metode yang langsung, kita bisa langsung menggunakan satu periode saja, semua aktivitas yang berhubungan dengan kas, langsung kita susun, kita kelompokkan apakah dia masuk kelompok operasi, investasi, atau pendanaan. Sedangkan kalau untuk penyusunan laporan arus kas secara tidak langsung, maka kita membutuhkan dua laporan keuangan yang periodenya saling berurutan, yang bisa kita komparasikan. Nah, laporan yang kita gunakan biasanya adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi, mau menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung nanti akan menghasilkan laporan arus kas yang sama. Seperti apa sih bentuk dari laporan arus kas? Jadi, format laporan arus kas seperti ini. Ada aktivitas yang berasal dari operasi, ada aktivitas yang berasal dari investasi, dan juga ada aktivitas yang berasal dari pendanaan. Sehingga dari sini kita nanti bisa mengetahui berapa sih saldo kas ketika akhir periode. Nah, jadi itu tadi adalah pokok pembahasan kita tentang laporan arus kas. Gimana? Sudah paham belum? Kalau ada yang masih belum paham dan ingin didiskusikan, bisa tuliskan di kolom komentar ya, nanti kita diskusi bareng. Oke, itu adalah pembahasan laporan arus kas kita. Sekian pembahasan dari Bu Adel, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.